Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, malah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan untuk dicek di sampingnya, depan, belakang, supaya lingkungannya tetap terjaga bersih, supaya dalam pembelajaran kita nyaman, rileks, dan mudah dalam menyerap materi pembelajaran. Selanjutnya, pastikan semuanya sudah membawa ballpoint, kertas maupun buku untuk mencatat semua poin-poin terpenting dalam pembelajaran kali ini. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang tema sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Yang ini kelas 7 bab 1 ya. Kemarin kita belajar tentang toharoh. Kita review lagi. Toharoh dalam segi bahasa yaitu bersuci, sedangkan dalam istilah yaitu menyucikan diri supaya seseorang itu bisa dan boleh melaksanakan suatu ibadah, itu toharoh. Selanjutnya yaitu kemarin juga kita mempelajari tentang dalil tentang toharoh yaitu an-nadhofatu minal iman. Setelah mempelajari dalil yaitu mempelajari najis. Najis yang dibagi menjadi 3, mughaladoh, muhafafah, dan mutawasitoh. Sedangkan setelah najis yaitu ada hadas kecil maupun hadas besar. Selanjutnya kita mempelajari tentang alat untuk bersuci. Yang ada 2 yaitu bersuci menggunakan air dan yang satu bersuci menggunakan bukan air. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita membahas tentang bersuci menggunakan air. Yaitu sebuah pekerjaan yang biasanya dilakukan seseorang sebelum ia melakukan sholat, melakukan ngaji, atau mungkin sebelum belajar, bahkan sebelum tidur, yaitu wudhu. Nah, untuk itu marilah kita melihat video berikut ini.
Nah, dari video tadi, mungkin teman-teman atau anak-anak semua sudah bisa melaksanakan kegiatan wudhu. Nah, wudhu sendiri itu apa? Wudhu secara bahasa yaitu bersih ataupun indah. Saya ulangi lagi, wudhu secara bahasa yaitu bersih ataupun indah. Sedangkan secara istilah yaitu membersihkan anggota-anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil dengan syarat dan rukun tertentu. Saya ulangi lagi, wudhu dalam segi istilah yaitu membersihkan anggota-anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi yaitu hadas kecil, terus syarat, dan juga rukun. Karena ketika kita sedang hadas besar, mungkin kalau perempuan ya ada haid, ada nifas, itu termasuk hadas besar, itu menyucikan dirinya dengan cara mandi. Tapi pada kali ini kita membahas tentang wudhu. Terus untuk rukun dari wudhu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Niatnya mungkin sudah bisa semua, yaitu nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asgharil fardhu lillahi ta'ala. Yang belum bisa ulangi niatnya ini. Setelah niat, rukun yang kedua yaitu membasuh muka. Membasuh muka, setelah itu membasuh kedua tangan. Ini rukun yang ketiga, membasuh kedua tangan. Yang keempat yaitu membasuh sebagian dari kepala atau rambut, hanya sebagian. Terus yang kelima yaitu membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu tertib. Nah, untuk rukun-rukun ini ada di video yang sebelumnya. Nah, itu bisa diulang-ulang supaya lebih paham. Setelah kita membahas rukun, selanjutnya yaitu membahas tentang syarat berwudu. Syaratnya itu ada 5. Syarat berwudu ada 5. Yang pertama yaitu beragama Islam. Selanjutnya air yang digunakan untuk berwudu itu harus suci dan juga mensucikan. Ini syarat yang kedua. Selanjutnya syarat yang ketiga yaitu mengetahui mana yang wajib dan yang sunnah. Yang ketiga, mengetahui mana yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib ini merupakan rukun dari wudhu, yang 6 tadi. Yang sunnah nanti kita bahas selanjutnya. Terus yang keempat, syarat dari wudhu yaitu tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Misalnya kita sedang membasuh tangan. Nah, dari air turun itu tidak ada sesuatu yang menghalangi. Dari keran harus langsung ke tangan. Itu syarat yang keempat. Dan syarat yang terakhir yaitu tidak sedang hadas besar. Karena ketika hadas besar tadi yaitu mensucikan dirinya dengan mandi. Nah, itu syarat-syarat dari wudhu. Terus apa saja sunah-sunah dari wudhu? Nah, sunah-sunahnya itu ada yang pertama membaca basmalah sebelum niat, membaca basmalah, terus niat membasuh muka, dan niat dan membasuh muka itu dilaksanakan dalam satu waktu. Jadi tidak boleh niat dulu baru membasuh muka ataupun sebaliknya. Jadi ketika kita membasuh muka juga melaksanakan dengan niat supaya dapat kesunahan yaitu didahului dengan basmalah. Yang selanjutnya yaitu menyela-nyela jari. Nah, ketika mungkin sebelum wudhu juga boleh, pas ketika membasuh tangan juga boleh menyela-nyela jari seperti ini. Yang selanjutnya yaitu membasuh semua rambut atau kepala, jadi semuanya. Kalau yang tadi yang rukun itu hanya sebagian, bisa depan, mungkin samping sini atau belakang bisa. Kalau untuk kesunahan jadi semuanya dibasuh dengan air. Terus yang selanjutnya yaitu membasuh telinga, itu termasuk kesunahan wudhu. Yang selanjutnya yaitu doa setelah wudhu. Nah, doanya yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu doa setelah wudhu. Bagi yang belum bisa mengulangi
doa ini, mengulangi video doa ini. Selanjutnya, apa saja yang membatalkan wudhu? Itu yang membatalkan wudhu ada 4 perkara. Sekali lagi, yang membatalkan wudhu ada 4 perkara. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari kelamin, depan maupun belakang. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua, hilangnya akal. Hilangnya akal ini bisa disebabkan karena gila. Setelah berwudhu terus dia gila, itu batal wudhunya. Atau karena minum minuman keras sehingga dia tidak mampu berkonsentrasi dan seketika dia tidak bisa mengingat atau hilang akalnya. Nah, itu membatalkan wudhu. Itu yang kedua. Yang selanjutnya yaitu bersentuhnya kulit laki-laki maupun perempuan yang bukan muhrim. Jadi kulit sama kulit kesentuh gini, bukan muhrim, laki-laki maupun perempuan, itu membatalkan wudhu. Tapi ketika ada aling-aling atau satir, mungkin baju ataupun benda-benda lain yang menghalanginya mungkin seperti ini, nah itu tidak membatalkan wudhu. Terus yang terakhir yaitu menyentuh alat kemaluan, tapi menyentuh ini menggunakan tangan atau jari-jari bagian dalam. Nah, untuk mengetahui bagian dalam yaitu kedua tangan kita satukan. Nah, seperti ini. Jadi yang tidak kelihatan itu adalah tangan atau jari-jari yang bagian dalam. Ini luar, ini dalam. Jadi menyentuh kemaluan dengan bagian dalam itu membatalkan wudhu. Nah, dari sini bisa dipahami. Nah, bagi yang belum paham nanti bisa tanyakan saya melalui WA grup maupun bisa pribadi japri saya. Dan karena tadi belum saya absen, jadi untuk absen pertemuan pada siang hari ini nanti anak-anak semuanya membuat video tutorial tentang wudhu. Seperti yang video tadi yang saya tayangkan tadi. Lengkap dengan niat sebelum dan juga sesudah. Dan juga sunah-sunah wudhu dilaksanakan. Nah, untuk video ini bisa minta bantuan ibunya, bapaknya, kakaknya, atau mungkin saudaranya untuk membuatkan video ini. Tetapi yang melakukan harus siswa itu sendiri. Nah, itu tugas minggu depan dan juga sekaligus absensi pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tayamum. Nah, tayamum ini merupakan bersuci tetapi tidak menggunakan air, tapi menggunakan debu. Nah, itu untuk pertemuan selanjutnya dan saya rasa kali ini cukup sekian pertemuan pada siang hari ini. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.